Aku juga beberapa kali ketemu dengan orang-orang yang hidupnya itu rajin olahraga, rajin baca buku, meditasi, tapi tetap merasa kosong, Mar. Itu sebenarnya bagian mana sih yang belum tersentuh? Indikator sekarang semakin banyak tingkat perceraian itu apa sih, Mar? Apa ya? I'm not sure actually on the top of my mind gitu. Kayak kenapa orang bercerai gitu ya. Tetapi kalau aku memperhatikan personally, kebanyakan yang bikin kita ruwet dengan mencari kebahagiaan atau hedonic treadmill ya kita bilangnya. Butuh suatu hal lagi untuk bikin lebih bahagia, kayak nggak cukup-cucup gitu jadinya. Benar. Kita jadi lebih cepat sedih, cepat kecewa. Nah kalau kita nggak sadar itu, Tapi apakah tenang ini merupakan destinasi akhir atau justru proses menuju hidup yang selaras? wow, that's a deep question Kak Cece. Ya, oke. I love that. Satu kalimat bisa membuka pikiran, satu obrolan bisa menggerakkan perjalanan. Halo Piper, selamat datang kembali. Barengan sama saya JJ, The Voice Behind Pip Talk. Hari ini teman ngobrol saya adalah seorang human design coach, meditation, yoga teacher, dan juga penulis buku Mari Mindful. Ada Samara Fahrana. Halo. Halo, terima kasih banyak Kak Jeje Terima udah kasih sudah mengundang hadir, ngobrol. Samara. Iya, tentu. Happy to be here. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Perasaanku bahagia. Hari ini ada a really good news. Semangat juga untuk ngobrol bareng hari ini. So I'm very very happy to just flow. Happy banget ya memulai hari dengan Ya. mindset yang hari ini akan berjalan dengan indah. Kamu termasuk orang yang tiap pagi memulai hari dengan afirmasi dan manifestasi enggak, Mar? Lebih kayak ada certain practices yang aku lakukan Yaitu? gitu. Journaling dulu. Ah. Jadi nulis apapun yang ada di pikiran yang masih ada basi-basian kemarin gitu ya. Kayak aduh mesti ngerjain ini belum selesai gitu. Itu udah enak, aku gerakin tubuh nextnya. Gitu. Gerakin tubuh apa aja kayak mungkin stretch ringan, yoga atau bahkan cuman rebahan tapi benar-benar nyadar seluruh tubuh gitu. Nah, baru abis itu meditasi yang mungkin bisa ditambah dengan afirmasi dan manifestasi gitu. Itu buat clearing the mind. Jadi fondasi itu buat aku penting banget karena kalau aku nggak lakuin rasanya hari itu kayak kacau balau gitu Yeah. atau lebih mudah tertrigger. So those three things tuh bisa aku lakuin mungkin 10 menit, 15 menit. Kalau paginya lebih lowong mungkin bisa up to 1 jam. Tapi itu ngebantu banget buat mindset. Oke. Ya, have you ever done something like that, Kak Jeje? Aku biasanya stretching. Jadi Ya. begitu bangun tuh sekarang udah mulai sangat menghindari untuk nggak lihat handphone, Mar. Bener, biasanya langsung Iya, gitu kan. soalnya tuh kan hal pertama sebenarnya bukan pengen lihat notifikasi, pengen lihat jam sebenarnya. Iya. Hari ini jam berapa ya? Cuma setelah melihat handphone, melihat ada notif secara otomatis kan membuka pengen tahu apa, ada chat apa, ada mentionan apa. Nah, setelah itu jadi tidak bergerak apa-apa, masih di tempat tidur tuh udah nge-scroll gitu yang Ya. nggak sadar udah setengah jam. Jadi agak sayang aja sih memulai hari sekarang dengan nge-scrolling dan ibaratnya apa ya, membuang waktu gitu. Ya. Jadi hal pertama yang aku lakukan stretching sama minum air putih. Ya. Mhm. Cuman yang pengen aku tanyakan, aku kan juga suka journaling, Mar. Cuma aku merasa journalingku itu tidak ada arahnya. Ya. Jadi kayak berantakan gitu. Dan aku juga baru tahu kalau ternyata journaling itu tuh harus ada strukturnya. At least tuh ada hal-hal yang membantu kamu untuk merilis apa yang ada di dalam. Tujuannya kan itu kan kita menjurnal, kayak menyalurkan gitu apa yang ada di dalam. Kalau menurut Ya. kamu sendiri journaling itu seperti apa sih yang baik? Ya, sebenarnya journaling buat aku adalah intinya mengekspresikan gitu. Jadi apapun yang diekspresikan itu sesuai yang kita butuh di momen itu. Contoh yang tadi Kak JJ bilang mungkin kita mau ngerilis sesuatu hal. Jadi yang aku lakukan tadi nulis apapun yang ada dirasain. Tapi kalau mau terstruktur dan terarah, mungkin ada suatu hal yang kita inginkan. Contoh rasa syukur gitu. Jadi yang kita latih adalah menulis rasa syukur dari hal yang mungkin kelihatannya besar sampai hal yang sangat
kecil gitu, kayak nafas, aku bersyukur masih bisa nafas, bersyukur pagi ini masih bisa bangun, badan masih sehat, Pencernaanku lancar. pencernaan Itu lancar, masih bisa minum air somehow putih ya, ada di, HP. Iya. di umur-umur kita ya, pencernaan lancar itu adalah sebuah blessing loh. Karena begitu banyak obrolan internal kayak orang-orang tuh makin susah untuk pencernaan. Iya. Anyway, Tapi aku pernah lihat video itu yang kayak konstipasi berapa minggu gitu, kayak ngobrol bareng-bareng. Tapi iya, kalau kembali lagi ke bagian journalingnya, menurutku kita nggak perlu membatasi gitu, kayak it has to be a certain way. Tetapi apa yang paling cocok dan nyaman buat kita. Contoh, mungkin ada orang yang sukanya kertas pulpen nulis apa adanya. Nggak tahu apa yang ditulis bisa ngegambar. Nggak suka nulis gambar, ada yang modelnya kayak scrapbooking. Nggak suka apapun di kertas, bisa di HP. Kalau nggak di HP, bisa di laptop gitu. Jadi really apa yang masih jadi unek-unek atau pikirannya ruwet, terstruktur itu malah dengan proses menulisnya itu gitu. Dan kadang kalau orang juga nggak suka journaling sama sekali, ya mungkin dia pengennya ngomong gitu. Jadi verbally bilang, oke, aku hari ini ada ini yang masih aku rasakan. Nah itu dari human design itu kelihatan tipe-tipe lebih prefernya nulis kah untuk mengekspresikan, lebih ngomong curhat kah. So it's finding our specific way gitu, Kak Jeje. menarik. Kita bakal ngobrolin soal human design nanti ya. Iya. Cuma sekarang yang pengen aku tanyakan terlebih dahulu, sebagian besar orang kan terutama anak-anak muda ya Mar, kayaknya tuh berlomba-lomba sekali untuk mencari kebahagiaan, tapi kadang lupa tenang. Kamu mungkin bisa mendeskripsikan hal yang paling simple, basic, perbedaan bahagia dan tenang tuh apa sih? Kalau buat aku bahagia tuh intensitas emosinya tinggi ya. Maksudnya tuh kadang kita jadi pengen lompat-lompat, tau gak sih? Bahagia yang kayak gitu, yang kayak wah I wanna excited, mau teriak gitu, yang kayak pengen meluk semua orang. Jadi ada energi yang intensitasnya tinggi menurut aku. Tapi bahagia itu fleeting, dia tuh nggak selalu ada gitu. Dia naik, dia turun, dia biasanya kondisional terhadap sesuatu hal. Kalau gue dapet gaji akhir bulan gue bahagia, gue dapet bonus gue bahagia. Kalau gue dapat pacar, pasangan, bahagia, makan enak, bahagia. Jadi biasanya kondisional terhadap hal yang ada di luar diri. Nah, menurutku kalau tenang itu sebenarnya dari hal yang di dalam diri gitu. Dan dia bisa lebih stabil, lebih lama. Kebanyakan yang bikin kita ruwet dengan mencari kebahagiaan atau hedonic treadmill ya kita bilangnya. Hedonic treadmill. Iya, kayak selalu butuh suatu hal lagi untuk bikin lebih bahagia, kayak nggak cukup-cukup gitu jadinya. Jadi kalau ada hal yang nggak enak, kita jadi lebih cepat sedih, cepat kecewa, cepat marah. Nah kalau kita nggak sadar itu sih kadang yang bikin kita nggak tenang juga jadinya, karena terlalu pengen hal-hal yang di luar diri. Dua-duanya menurutku baik ya, kayak emosi itu netral sebetulnya, kayak it's okay to feel bahagia, it's okay to feel sadness, anger, it's okay to feel rasa tenang. Cuman kita nggak terlalu yang kayak, gue orangnya mesti bahagia terus. Nah itu yang kadang bikin orang capek nggak sih gitu. Betul. Yang di depan gue mesti senyum, gue mesti hahaha gitu. Tapi dalam hatinya, actually I'm not feeling that way gitu. Tapi kan tuntutan kerjaan, sosialisasi, sosmed gitu kan. Sosmed banget lagi. Yeah, you gotta show that you're smiling. Nah, itu sih yang menurutku fundamental tentang memahami perbedaan tadi. Tenang, happy gitu. Oke. Tapi apakah tenang ini merupakan destinasi akhir atau justru proses menuju hidup yang selaras? Wow, that's a deep question, Kak Cece. Ya, oke. I love that. Menurut aku ini adalah proses, gitu ya. Karena hidup selaras itu belum tentu selalu menenangkan. That's what I feel. Kayak dari prosesku mulai mengenali diri di dunia wellness, kesehatan mental ini, banyak juga untuk mencapai keselaras tuh harus nangis dulu, harus mengekspresikan marah yang terpendam dulu, kekecewaan, ngomongin hal-hal yang rasanya nggak enak diomongin, pahit gitu rasanya. Tapi setelah itu by productnya ada rasa tenang juga gitu. Jadi in a way, yes ada prosesnya tenang, hasil akhir bisa juga tenang. Tapi itu bukan menurutku ya tujuan akhir yang
harus kita capai gitu. Karena kalau kita mikir gue harus tenang, tapi kalau lagi gak tenang gimana gitu. So it's kind of embracing apapun yang lagi dirasain. Malah menurutku itu yang bikin kita lebih selaras juga. Oke, tanda-tanda awal kadang-kadang kita suka lebih aware sama orang lain ya Mar dibanding diri kita sendiri. Tanda-tanda paling terlihat lah, paling awam gitu di saat kayaknya kita sudah nggak selaras sama diri kita sendiri itu apa? Oke. Kalau dari pengalaman aku, kalau aku lagi nggak selaras sama diri sendiri, cepat marah-marah. Gitu. Jadi Gampang ke trigger. ya senggol bacok gitu ya bahasanya. Mungkin nggak selaras tuh badannya capek terus. Gitu. Badannya kayak mau ngapa-ngapain aja males. Tadi kan kita ngomongin pencernaan ya gitu, rasanya kayak nggak sehat Mungkin. gitu. Bisa aja. Jadi kita tuh selalu mendapatkan sebuah signal. Kalau aku dulu pertama banget, tadi kan kalau kita ngomonginnya sadarnya sama orang lain, relationship aku dengan orang lain yang nggak sehat gitu. Kok jadinya berantem mulu gitu, berantem mungkin sama pasangan, mungkin sama orang tua, mungkin sama kolega. Jadi kayak nggak harmonis. Nah, itu muncul tuh baru, kok pikirannya nggak tenang ya, badannya capek terus kayak nggak sehat, nggak fit gitu rasanya. Kalau oversensitif masuk nggak dalam kriteria itu? Oversensitif menurutku bisa dari lahir, bisa juga trigger dengan habit kita biasanya. Karena oversensitif itu bisa jadi hal yang positif dan negatif. Maksudku kayak it's nice to be overly sensitive buat hal-hal yang bikin berasa syukur gitu. Kayak aku bisa bersyukur, aku lagi di kesempatan ini, masih bisa nafas kayak gitu. Tapi bisa juga oversensitif yang senggol bacok, gampang ke-trigger tadi gitu. Jadi iya bisa termasuk juga sih. Tetapi some people are born with it dan gak apa-apa juga gitu. To be highly sensitive person. Asal cara ngelolanya ya gitu. Benar. Ini nyangkut juga dari obrolan kita tadi tentang human design. Kayaknya semakin banyak, ini asumsiku, orang-orang yang mulai tertarik nih Mar soal human design, tapi agak skeptis karena sering disangkut pautkan kayaknya mirip-mirip zodiak deh nih human design. Gimana cara kamu untuk menjelaskan ke mereka, apalagi untuk orang-orang yang lumayan logik nih? Ya, aku latar belakangnya super logic gitu. Jadi aku pas belajar human design, menurutku ini the most logical way dari ilmu spiritual, dan ini menurutku memang ada hubungannya sama zodiak gitu. Jadi wajar orang merasa skeptis. Tetapi yang aku suka bilang bahwa ya lo nggak mesti percaya, sampai kalau lo mau tertarik coba belajar, baca, rasain sendiri. Kalau memang bermanfaat ambil, kalau enggak lupain gitu. Tapi cara aku menjelaskan human design itu apa, ini tuh kayak manual book untuk bagaimana kita bisa mengoperasikan diri sendiri sesuai energi kita, biar kita nggak capek gitu, biar semuanya selaras dan gampang dan lebih mudah dibandingkan kalau kita nggak tahu sama sekali tentang diri sendiri ya. Nggak mesti lewat human design gitu jalurnya. Kayak misalkan kalau kita beli sebuah peralatan, karena aku baru nikah nih, baru pindah ke rumah, terus banyaklah peralatan-peralatan rumah tangga yang kita beli gitu, kayak apalah vakum atau apalah kayak air fryer gitu-gitu. Semua ini kan datang dengan cara makainya, printer gitu yang barusan beli. Kalau misalnya nggak tahu cara pakai printernya, nggak ada tulisan bukunya, kayak nggak tahu nih nyoloknya, masang wifi-nya gitu gimana. Apalagi kalau perabot-perabot yang harus dirakit ya. Ada IKEA gitu, kayak gimana caranya ngerakit sendiri semua. It needs kita butuh bantuan gitu kan. Nah, anggaplah si human design ini tuh memberikan kisi-kisi tentang kita beroperasi tuh beda. Operasi itu maksudnya gini, cara kita ngambil keputusan. Mungkin ada orang yang memang sangat logik, mungkin ada yang sangat intuitif, dan mungkin ada yang gabungan keduanya imbang. Karena menurutku semua manusia ada sense intuisi, ada sense logika. Cuman mungkin ada yang lebih condong kemana gitu. Dari human design bisa juga ngelihat cara proses stres, emosi, relasi, bahkan cara tidur, olahraga, makan, itu ada kisi-kisinya gitu. Nah, tapi di level-level ini butuh keingintahuan gitu. Biasanya orang-orang yang belajar human design mungkin udah tertarik dari zodiak dulu, atau dari yoga dulu, atau dari self development books gitu-gitu. Jadi memang ada kecenderungan gue tuh pengen tahu diri gue sendiri dari berbagai cara, dan menariknya human design ini tuh gabungin beberapa modalitas gitu. Ada sainsnya, ada spiritualnya. Nah, yang spiritualnya ini atau metafisika memang sebetulnya
Ada sistem dari yoga tuh cakra. Ada yang kalau bentuk yin and yang itu I Ching, itu nanti kalau ada teman-teman lihat gambar-gambar angka-angkanya. Terus ada juga dari sistem Tree of Life, itu garis-garisnya. Jadi ini detail yang ngomongnya, cuman memberitahukan bahwa hal-hal ini tuh udah ada dari berbagai budaya dan udah lama, terus bisa dirangkum jadi satu, saling melengkapi gitu, jadi agak lebih komplit. Nah makanya memang butuh tempat, tanggal, waktu lahir. Karena aku suka bilang, gue ini bukan cenayang ya. Gue nggak bisa kayak ngeliatin gitu. Dia bukan ngelihat kodam ya. Iya, karena ini ada ilmunya gitu. Yes. Jadi dari waktu lahir itu dimasukin ke sebuah website atau software, keluar gambar, interpretasi data itu pun ada ilmunya gitu. Jadi bukan yang kayak ngayal up in the air. Gitu Aku sih. udah coba by Oh the ya, way. oke. Aku udah ke satu website itu, Oke. terus aku mencoba dan ternyata kalau menurut tanggal lahir waktu itu nama, Ya. aku termasuk yang generator. Oh sama dong. Oh kita sama ya. Iya, lovely. Nah satu hal yang menurut aku agak setuju. Hal pertama itu gampang banget frustasi itu true ya, Mar. Frustasi itu kan kata-kata yang cukup tough ya, kayak gitu banyak banget rasa yang dijabarkan dalam satu kata frustasi gitu. Iya. Ada keselnya di sana, ada marahnya sedikit, ada ketidakpuasan juga di sana. Nah kalau dari human design sendiri untuk kamu, Iya. apa yang kamu rasakan secara langsung gitu impactnya, Mar? Buat aku menjadi lebih bisa confident dalam pengambilan keputusan. Itu salah satu hal yang terbesar. Karena aku sering dicap sama keluarga aku juga labil gitu. Oh, oke. Suka pindah-pindah kerjaan, interest, pacar gitu-gitu segala macam. Bingung dalam mengambil keputusan, banyak tanya, banyak khawatirnya. Tapi dari human design aku tuh jadi notice kapan misalkan tadi yang Kak Jaji bilang ngerasa frustrasi gitu ya. Ya itulah aku ngerasa frustasi karena aku nggak clear gitu dalam pengambilan keputusan. Aku nggak happy gitu dengan cara yang aku lakuin. Nah terus memang ada term spesifik di human design namanya inner authority atau cara pengambilan keputusan. Nah ini tuh ada kayak 8 atau 9 gitu. Nah orang tuh beda-beda. Kalau generator buat kita itu biasanya ngerasain sensasi tubuh gitu. Sesimpel gue kalau ngelakuin ini ringan apa berat, kayak bisa flow aja atau aduh gue mikirin aja males gitu. Ada juga yang mesti memproses emosinya dulu gitu, dibawa tidur dulu, diomongin dulu, jangan langsung ngambil keputusan buru-buru. Ada yang mesti ngomong sendiri gitu, terus kayak denger suaranya, karena kan biasa kita curhat terus dapat sendiri jawabannya, nggak mesti dapat apa ya kayak opini dari orang lain. Gue udah tahu, makasih. Nah itu hal yang terbesar karena semakin kita keluar dari zaman sekolah gitu ya, dunia yang tidak terstruktur ini, banyak banget nggak sih keputusan yang harus kita ambil. Kayak pakai baju apa gitu, kadang juga kita udah capek gitu kayak mikir oke dari sini baju apa gitu. Jadi ada decision fatigue gitu namanya, terlalu banyak keputusan yang mau dilakukan, mau makan di mana, mau makan apa, itu kan biasanya kalau ditanya sama pasangan bingung gitu, kenapa nggak tahu, terus mau dikasih makan apa nggak suka gitu. Gitu. Jadi that is very empowering buat aku. Karena aku nggak mesti ngafalin semua detailnya dari human design, tapi dari situ aja lama-lama aku ngerasa lebih selaras gitu. Jadi misalkan kalau Kak Jaji pernah nggak ngerasa ada suatu project nih, bayanginnya aja udah males gitu, tapi tetap dilakuin contohnya. Nah itu yang kadang bikin frustrasi buat aku atau sebagai generator, karena generator itu prosesnya mesti enjoy, nggak cuma hasil akhirnya doang. Betul. Misalkan kalau hasil akhir kan kayak oh ini duitnya berapa, statusnya gimana gitu. Tapi kalau kerjaan nggak enjoy, nggak works juga. Kalau dirimu gimana? Kalau aku ngerasanya, ini aku nggak tahu hal yang baik atau hal yang buruk ya, Mar. Aku itu menyerap energi. Jadi kalau aku bertemu orang dengan energinya yang semangat, yang ceria, aku akan ikut. Iya. Tapi begitu aku bertemu dengan orang yang energinya down atau mungkin hari itu dia sudah mengalami begitu banyak hal, itu akan aku akan ikut tertular juga. Ya ibaratnya tahu gitu. Jadi kayak menyerap
rasa-rasa di sekitarnya. Iya. Yang paling aku rasakan itu. Dan tadi yang kamu obrolin di awal mengenai salah satu ciri dari generator ini adalah kita ke badan ya ngerasanya ya. Kayak Betul. kita ngerasa, ya sesimpel aku dan kamu, kita sering sekali bertemu banyak orang. Ya. Jadi di saat ketemu satu orang ini kok berasanya agak heavy ya, agak berat gitu di mirroringnya kok agak berasa berat gitu. Kalau aku ngerasanya di situ sih. Ya. Lalu kalau human design ini, apakah bisa berubah seiring waktu? Misalnya aku sekarang kita generator nih. Seiring berjalannya waktu itu akan bisa berubah nggak? Oke, simple answernya no, tapi ada layer answernya yang bisa bikin yes, kondisional gitu. Dia nggak berubah karena menggunakan tempat, tanggal, waktu lahir yang nggak akan berubah kan. Jadi hasil akan sama. Nah, yang tadi KJJ baru bilang, itu kita bisa quote unquote berubah karena kita itu saling menyerap energi. Walaupun orangnya percaya nggak percaya, sensitif nggak sensitif. Nggak cuman energi orang, energi ruangan, lokasi, ketemu binatang juga sama gitu. Jadi saat ada perpaduan dua energi atau kita bilangnya aura atau energetic field bertemu, kita tuh lagi minjem energi masing-masing gitu. Yang kadang bisa merubah. Contoh dari generator ini, dia naik satu namanya ke manifesting generator. Naik tuh sebenarnya kayak konsep teorinya aja lah gitu, tapi nggak ada satu yang lebih tinggi atau lebih baik dari yang lain. Jadi itulah yang bisa membuat kita berubah atau ada hubungannya dengan waktu. Pernah nggak Kak Jeje ngerasa kayak bedanya di new moon, full moon? Pernah merhatiin nggak hal-hal kayak gitu? Waktu full moon aku ngerasanya aku grumpy banget sih. Kayak gitu contohnya. Iya. Ya, kayak gitu. Jadi kan kita lagi nyerap, karena nggak cuman kita aja yang ngerasain gitu. Mungkin orang-orang sensitif yang lain juga dibilangnya kayak lebih emosional, lebih grumpy gitu. Jadi ada faktor-faktor eksternal yang bisa semacam ngerubah human design kita untuk sesaat gitu. Tetapi baseline-nya sih nggak berubah. Kan kamu udah sering sekali coaching dengan bertemu banyak sekali pribadi ya. Betul, ya. Beda-beda gitu orangnya. Gimana kamu membantu seseorang untuk melihat dirinya tanpa merasa dihakimi? Itu penting sih, karena kalau kita mau sebuah sesi atau paham diri sendiri melalui modalitas apapun termasuk human design, rasanya tuh kayak dikulitin gitu. Betul. Kayak ngupas bawang, kayak bener-bener di quote unquote lanjangin, terus kayak bisa ngelihat seluruh sisi hidup dalam satu sesi. Dan tidak semua orang nyaman dengan itu. Betul, dan tidak semua orang mungkin butuh itu saat itu gitu kan. Ya. Jadi pertama aku selalu tanya intentionnya dulu, niatmu apa gitu, mau tahu aja atau ada hal spesifik dalam hidupmu yang mau kita bahas gitu. Awalnya saat aku mulai human design banyak yang tentang karir, karena mungkin itu juga perjalananku. Awalnya dari karir, misalkan nggak suka sama kerjaan yang sekarang, atau lebih banyak nggak suka sama lingkungan kerjanya gitu. Mungkin nggak cocok sama bos, kolega, tapi suka kerjaannya. Nah itu yang kadang bikin bingung tuh, resign apa enggak, apalagi in this economy gitu kan bahasanya. Lalu sekarang tuh mulai tentang romantik gitu, kayak ini cocok nggak sama pasangannya, calon pasangannya, pisah atau enggak gitu. Nah dari situ dilihat nih aspek human design-nya mana yang paling relevan gitu. Jadi dengan nanya dulu intentionnya, dan selalu juga aku bilang kayak tadi di awal kita ngobrol Kak JJ, nggak semuanya mesti diambil kalau ngerasanya nggak relate atau nggak cocok. Ambil positifnya atau yang bermanfaatnya aja, lupain yang belum selaras saat ini. Dan menurutku yang penting banget untuk nggak menghakimi adalah nggak nge-label gitu. Karena banyak orang yang nggak cocok sama zodiak karena persepsinya dulu ngelihat zodiak tuh ada di majalah gitu ya. Terus udah ngekotak-kotakin gitu. Kayak oh misalnya aku Scorpio gitu, oh Scorpio itu orangnya jealous, penuh dendam gitu-gitu kan. Orang kayak enggak, gue nggak kayak gitu. Intimidating. Semoga enggak ya gitu. Nah tapi itu sebenarnya yang bikin bad rap gitu, bad reputation tentang sebuah modalitas, karena kita pahamnya hanya high level, terus lihatnya dari media yang
umum gitu, bukan yang kayak ada sesi one on one dengan misalkan ahlinya atau yang udah train jadi space holdernya, terus ngerasa lo tuh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Nah itu tuh yang biasanya ngerasa kayak agak menghakimi gitu, dan jadinya bikin ada dinding nggak mau menerima. Jadi penting sekali buat siapapun sebenarnya menurutku profesi untuk kita tuh nggak ngejudge, karena capek nggak sih kita udah ngejudge diri sendiri, mau dijudge sama orang lain tuh malas banget. Tapi ada nggak secara spesifik tipe-tipe orang yang memang tidak bisa di-coach? Ada tipe energi tertentu nggak, Mar? Sebenarnya kalau tipe energi dari human design pengalamanku nggak ada sih, tetapi mungkin yang tidak mau di coach karena emang ngerasa nggak butuh atau ngerasa lagi bisa sendiri dulu nih, belum butuh gandengan atau bantuan. Nah itu nggak masalah sih. Cuman kalau misalkan ngomongin yang benar-benar tidak mau di coach, kalau sulit untuk kontemplasi ke dirinya sendiri, itu menurutku juga bisa jadi challenge. Karena kalau kita udah sering kontemplasi ke diri sendiri dan bisa perlahan-lahan mau berubah, maunya dulu nih, belum ngambil aksinya, coaching itu akan jadi lebih mudah transformasinya. Tapi kalau orangnya nggak mau kontemplasi, nggak mau ngenalin diri sendiri, kita kayak ngomong sama quote-unquote tembok gitu ya, kayak Apalagi ngomong-ngomong kalau apa juga diajak mental. sama pasangannya, Aduh. dia tiba-tiba kayak, halo, aku nggak tahu loh ada sesi ini hari ini. Iya, ke gap gitu kan biasanya kayak langsung ini Zoom atau ini apa. Ya. Jadi langkah pertamanya aware dulu dan mau dulu ya. Bener, konsen juga penting ya kalau pasangan gitu tadi. Tetap nggak mau. Kalau sesi terunik yang so far kamu sudah jalani itu apa? Sesi yang terunik. Either mungkin dari manusianya atau mungkin dari beban yang dibawanya. It's a good question ya, karena biar nggak melampaui client confidentiality gitu ya. Tapi memang akhir-akhir ini banyak tentang proses. Ini juga aku baru bilang sama temanku kemarin, proses pasangan hidup dan perceraian gitu. Karena aku merasa, karena aku baru nikah nih, jadi aku nggak pernah, semoga nggak ya, knock on wood gitu kan, nggak sampai merasakan seperti itu gitu. Tapi latar belakang keluarga aku memang ada perceraian. Jadi dalam konteks ini tuh semacam tarik menarik gitu ya. Aku kan relatif muda gitu untuk berada dalam lingkup human design ini. Dan juga ada banyak sekali klien yang range-nya tuh umurnya lebih senior gitu. Yang pasti pengalaman hidup aku belum punya. Misalkan aku belum punya anak, klienku yang udah punya anak ceritain tentang anak gitu. Atau ada yang mau bercerai dalam konteks itu, aku juga semoga enggak gitu kan. Nah, yang unik-unik tuh sebenarnya menurutku adalah yang kayak gitu sih. Kayak aku belum ngerasain, tapi aku juga bukan yang harus nyaranin gitu ya hasil akhirnya kayak gimana. Tapi aku nemenin aja gitu untuk dia kembali ke dirinya sendiri. Karena kan hal-hal eksternal tadi, anak, pasangan gitu. Tapi yang menarik banget biasanya kalau aku ngomongnya mulai ke korporasi. Karena kalau yang korporasi itu kan belum tentu semuanya mau tahu nih contohnya gitu kan. Yang undang misalkan orang HR-nya atau yang punya eventnya gitu. Awalnya mungkin orang datangnya skeptis yang kayak apaan sih gitu, apa. Tapi kalau udah ngomongin tentang ini tipe A seperti ini, B seperti ini, interaksi antara A dan B baiknya kayak gini, itu kalau aku dengerin mereka ketawa-ketawa yang itu buat aku sangat menyenangkan gitu. Itu unik in a way, kayak aha moment gitu ya. pantesan kenapa gue suka berantem atau kurang cocok sama orang yang ini. Mungkin dia nggak ngomong langsung gitu ya, cuman nanti dibawa ke pinggir terus kayak ngomongin itu. Atau nanti ada pertanyaan yang lebih spesifik lagi, karena human design ini nggak cuman buat kita satu orang atau antara dua orang, tapi bisa sedalam kelompok gitu. Dan malah buat di pekerjaan menurutku penting banget, karena ada orang yang pengen kerjanya eksekusi, ada yang orangnya lebih strategis gitu. Kalau salah naruh tempatnya, nanti mereka juga nggak to their full potential, dan secara kelompok tuh nggak to the full potential gitu. Jadi itu hal yang semoga agak unik tapi agak general kayak gitu ya. Yang pengen aku tanyain tadi kan kamu sempat menyinggung makin kesini tuh makin banyak kasus-kasus kamu yang temui klien-klienmu yang bercerai. Indikator sekarang semakin banyak tingkat perceraian tuh apa sih, Mar? Apa ya, I'm not sure actually on the top of my mind gitu, kayak kenapa orang bercerai gitu ya. Tetapi kalau aku memperhatikan personally, karena antara dari komunikasinya, ekspektasinya, atau tidak tahu
dalam diri sendiri seperti apa kita maunya gitu. Tapi karena again aku bukan ahli perceraian, aku nggak ngecekin statistiknya, jadi aku nggak tahu specifically for sure. Tapi dari observasiku personally itu sih kayak ada hal yang emang udah nggak cocok aja gitu, dan dikomunikasikan berkali-kali nggak bisa, nggak ketemu jalan keluarnya, dan biasanya ada tanda-tanda dari tubuh gitu, yang tadi Kaji bilang yang kayak kalau diterusin badan gue sakit gitu, kalau diterusin gue udah nggak ngerasa enak lagi. Nah, tapi kembali itu pada rumah tangga masing-masing ya gitu, cara penyelesaiannya apakah dengan keep on going with it atau sampai pada kasus perceraian yang ke pengadilan gitu. Aku juga beberapa kali ketemu dengan orang-orang yang hidupnya itu terstruktur sekali. Rajin olahraga, rajin baca buku, rajin meditasi, tapi tetap merasa kosong, Mar. Itu sebenarnya bagian mana sih yang belum tersentuh? Sampai seseorang itu merasa, gak tahu ya, kosong aja. Gue menjalani hari-hari kayak robot, kayak zombie aja. Ya, kalau menurutku pribadi rasa kosong itu tuh kebalikannya adalah rasa meaningful gitu. Kayak apa sih maknanya gue ngelakuin ini gitu. Jadi dari pengalamanku kalau aku merasa kosong itu tuh gue nggak tahu kenapa gue ngelakuin ini dan buat apa gitu. Misalkan olahraga gitu. Oh ya gue olahraga karena udah biasa. Mungkin udah jadi nggak menantang lagi, mungkin udah bukan hal yang menstimulasi lagi. Atau mungkin karena sekedar ikut tren, Bisa jadi. terpadel-padel sekarang. Iya, aku belum pernah loh padel. Aku Udah pernah? pun. Oke, dan agak bangga juga ya gitu kayak nggak ngikutin tren buat aku personally. Jadi kalau misalkan kita merasa kosong ya udah aku menyadari kosong, tapi what do you wanna do about it gitu, kayak mau tetap kosong atau mau mencoba memaknai dengan cara yang lain. Karena pas sudah memaknai mungkin bisa jadi ngelihat suatu hal yang kayak sangat sehari-hari dalam keseharian kita tuh jadi lebih nyaman atau ada makna enaknya gitu. Contoh kayak aku commute misalnya ke sini, selalu naik, nggak selalu sih, cuman hari ini naik taksi gitu. Kalau cuman di taksi pikirannya kemana-mana, terus sibuk main HP gitu, tiba-tiba udah nyampe aja. Jadi kayak ya udah perjalanan itu kosong karena kita nggak sadar. Tapi kalau aku gunain waktu itu misalkan buat nafas, buat jeda, terus aku ngeliat keluar, oh aku ngeliatin orang-orang ini hidupnya kayak gimana. Mungkin I see something yang awalnya aku nggak terlalu terbuka gitu pandangannya. Hal-hal itu yang memberikan aku lebih ada makna gitu. Contoh, bukan kita menjelekkan atau mengurangi orang atau apa, tapi kalau kita lagi ngeliat keluar, oh ternyata ada orang ini yang lagi susah, ada orang ini yang lagi offering apa kayak mainan anak-anak atau koran gitu. Zaman sekarang kan mungkin nggak banyak yang baca koran kayak zaman dulu gitu. Tapi kalau kita cuman main HP apa merasa terganggu gitu, itu kan jadinya yang bikin kita agak terdiskoneksi sama what's happening around us, sama mungkin what's happening within us gitu. Yes. Karena terlalu sibuk dengan hal-hal lain, pikiran sendiri atau biasanya handphone. Tapi what I find when I can just like yaudah taruh dulu HP-nya, nyantai dulu gitu, ngelihat senyum, that gives something yang hal biasa aja sebetulnya jadi more meaningful. Jadi nggak tahu kalau ada yang bisa di take away dari itu. Tapi kita bisa ngerubah kok rasa kosong itu, aku yakin. Live the moment itu ternyata satu kalimat yang cukup powerful ya. Mindfulness itu, live in the moment. Kadang-kadang itu kita sering lihat quote di sosmed atau kita menjadikan itu caption di sosial media, tapi tidak mengerti, tidak paham betul dan tidak mempraktekkan secara langsung live the moment itu ya. Dari coaching yang sudah kamu ratusan sesi mungkin yang udah kamu ratusan, mungkin hampir jalani. ribuan udah pada momen ini. Benar, udah ribuan. Pola yang paling sering ngebuat orang terjebak dalam hidup tuh apa? Pola terjebak dalam hidup, yaitu terlalu sibuk. Kita ini semua sekarang sibuk banget gak sih gitu. Tadi Kak Jadi bilang apalagi di kota besar ya. Apalagi di kota besar. Sekali. Karena aku anak rantau. Jadi begitu di Jakarta berasa banget kayak semua orang in a rush gitu loh, Mar. Apalagi kalau kamu pejuang-pejuang kereta ya, angker-angker di luar sana. Itu luar biasa sih. Aku benar-benar salut dengan perjalanan mereka sehari-hari begitu toughnya. Selalu in a rush-nya itu ya.
Iya, Hmm. karena sibuk in a rush tuh kita nggak ada waktu jeda gitu kan. Nah, kita nggak ada waktu jeda, kita nggak ada waktu kontemplasi. Karena kita udah sibuk, terlalu banyak tanggung jawab, terlalu banyak stimuli. Sama kayak tadi Kak Jaji bilang di awal tentang handphone. Di hari-hari yang aku langsung buka handphone, buka WA, buka IG, reply-reply, email, wah itu tuh udah ruwet gitu. Nah itu yang sebenarnya bikin kita nggak bisa come back dan take care of ourselves. Oke. Gitu, itu sih. Kalau hal sederhana deh Mar, Ya, yang bisa langsung dilakukan right now, hmm, atau mungkin karena kesibukan itu kita mengerti semua orang punya banyak sekali hal yang harus dilakukan. Mungkin mereka hanya punya waktu 5 menit gitu sehari. ya. Apa yang bisa langsung mereka saat ini dilakukan? Kelola nafas, rasain badan gitu. Kelola nafas tuh maksudnya gini, nervous system kita, sistem saraf kita tuh dipengaruhi kan sama kita nafas sebetulnya. Dan the other way around. Jadi kalau kita mau lebih relax, hembusin nafasnya tuh lebih panjang atau 2 kali lebih panjang. Jadi kayak misalnya tarik nafas, exhale sampai habis gitu. Itu kan nggak usah nunggu 5 menit, langsung kita balik lagi ke momen ini. Terus perhatian kita mungkin ke badan tadi, badan mana yang awalnya tegang, kayak mungkin leher ya, karena aku ngeliat kiri mulu ya dari tadi ya. Terus aku kayak enak juga nih gitu. Atau ngerasa bagian tubuh yang nyentuh permukaan di bawah kita, aku selalu bilang gitu. Jadi kaki lagi ada yang nyentuh lantai, bokong, paha ada yang nyentuh kursi, punggung ada yang nyentuh nih senderan gitu. Jadi kalau aku tarik nafas dan just lean beban beratku ke bagian tubuh dan bagian permukaan ini, itu tuh buat aku grounding kan, comforting gitu, tanpa kita harus ke studio yoga gitu. There's nothing wrong with that, cuman kadang kita bisa ngelakuin hal-hal yang gratis di momen ini dengan cepat asal tahu gitu caranya. 5 menit kita nafas, rasain tubuh satu-satu sebelum meeting, saat commuting gitu. Itu bisa banget. Cuman yang biasa ada awas-awasnya sedikit atau perhatian sedikit adalah kalau lagi mengendarai kendaraan, karena ada kecenderungan nanti ngantuk gitu. Karena sistem saraf kita tadi kalau udah menghembuskan nafas panjang, dia di rest and digest dan relaxing. Nanti oleng gitu kan, bahaya. Atau lagi mengoperasi sebuah atau menggunakan heavy machinery gitu, kayak atau yang motong atau apa. Jadi biar nggak ada kecelakaan. Memilih tempat juga perlu ya. Pakai earphone gitu kan, atau nggak pakai earphone pun juga langsung apa yang aku dengar gitu. Sesimpel nafas ya ternyata. Definitely sesimpel nafas. Karena itu yang selalu kita punya gitu. Iya. Dan gratis. Karena selalu punya itu, jadi cenderung terlupakan. It's an automatic response. Oke. Jadi dari tadi di depan kita itu sudah terpampang satu buku, Mari Mindful. Ini tuh buku pertama kamu, First Baby. Congratulations. Terima kasih banyak. Aku dengar-dengar ini buku tuh udah kamu persiapkan 5 tahunan ada ya Mar ya? Betul, nulisnya pas pandemi sebenarnya. Wow. Oke, ini salah satu bentuk dari kamu mengisi waktu kah awalnya? Atau journaling untuk diri sendiri? Dua-duanya. Mengisi waktu karena baru patah hati ya waktu itu gitu. Jadi journaling tuh yang lagi sangat serius dan konsisten dan banyak yang pengen diekspresikan. Dan setelah merasakan itu memang aku baru lulus S2 itu pandemi. Aku tuh S2 2019 ke 2020. Jadi pas S2 itu lagi pandemi gitu kan. Jadi masih ada kelas-kelas yang tiba-tiba jadi online. Mungkin banyak juga yang ngerasain kayak gitu ya, sekolah yang online, kerja online pastinya. Nah, dari situlah aku mikir, oke, ilmu gue mau gue apain nih gitu. Karena sangat niche ilmunya, namanya neuroeconomics gitu. Jadi neuroscience sama behavior economic sama psikologinya dikit. Mau diapain nih, mau kerja kantoran lagi, kok kayaknya sekarang lagi kurang memungkinkan gitu. Kayak nggak tahu mau gimana kemananya. Ya udah, akhirnya ilmu itu kan baca banyak riset tuh buat skripsi. Digabungin lah, karena baca riset tuh susah gak sih gitu. kayak padat, terus intinya apa, bahasanya berat gitu. Nah jadi aku pengen ilmu-ilmu ini tuh bisa
diakses secara mudah. Nah awalnya tuh aku bikin podcast dulu. Oh, Podcast oke. Meditate with Samara tuh isi materinya dari riset skripsi aku gitu. Ternyata feedback orang Skripsimu waktu itu tentang apa? namanya, intinya tentang kalau kita mengambil keputusan, apa hubungannya emosi dan meditasi dan mindfulness itu. Oh, baik. Kayak kalau orang lagi marah, Hmm. mungkin mengambil keputusan secara finansialnya kurang baik Hmm. dibandingkan kalau tenang. Aku sudah membuktikannya sendiri. Ya, Ini dari hal, nggak usah marah deh. ya, Lapar aja. belinya lebih Lapar banyak. aja. Banyak banget hal-hal yang dibeli tuh nggak berguna di saat lagi lapar, apalagi di supermarket. Kamu ke Benar. supermarket. Waktu itu kalau aku tidak salah, aku pernah membaca satu riset. Jadi ada 2 kelompok yang dites dengan tingkat stres yang berbeda. Ya, Jadi satu kelompok ini sebelum ke supermarket mereka udah diuji mentalnya, kayak disuruh nge-gym dulu, disuruh hit dulu. Kena mungkin kalau sekarang ngelewatin Manggarai dulu. Nah kalau yang satu ya pergi dalam keadaan tenang, tidak ada stres-stresnya, ya bangun tidak dengan alarm yang menghantui. Terus mereka dikumpulkan, akhirnya mereka disuruh belanja. Hasil belanjaan mereka pun ternyata berbeda sekali. iya, iya. Yang tenang lebih cenderung memilih makanan-makanan sehat, sayur-sayuran. Benar. Yang satu lagi tuh lebih cenderung makanan yang junk food gitu. Hmm. Ternyata sangat berpengaruh ya. Iya, soalnya kan kita stres ya, misalnya stres atau emosional ada hubungannya sama impulsif gitu. Jadi kita nggak pakai mikir panjang dulu, ya udah apa aja yang depan mata, apa aja yang paling gampang, apa aja yang bikin semomen ini seneng gitu. Tapi ternyata itu bukan hal yang paling baik buat kita gitu kan. Yes. Nah intinya itulah yang aku riset. Nah, sorry Mar, Ya. ini juga aku mau menanyakan sesuatu dari kamu yang mungkin punya ilmunya di bidang itu. Jadi aku sering merasa, dan ini juga circle aku juga mengeluhkan hal yang sama. Kenapa ya di saat jam-jam malam itu kita lebih impulsif dibanding pagi, siang, atau sore gitu. Contohnya sesimpel check out sesuatu di ya toko oranye atau toko hijau. Iya. Itu di saat pagi dan siang tuh kadang-kadang masih mikir, gue perlu nggak ya, gue butuh nggak ya, kayaknya Iya. gue nggak perlu banget untuk sekarang gitu. Benar. Tapi di saat kayak udah jam 1, kayak udah mulai insomnia melanda, itu lebih tendensi untuk check outnya tuh lebih cepat gitu. Iya. Ada hubungannya kah? Menurutku ada kemungkinan 2 ya, tapi aku nggak ada riset yang spesifik di balik pikiran ini, tetapi satu yang tadi udah disebut decision fatigue. Kalau seharian kita udah mengambil keputusan banyak banget dari mau pakai baju apa, mau makan apa, segala macem itu, pas udah nyampe malam tuh ya udahlah, gue nggak mau mikir lagi apa aja yang ada di depan mata gitu, langsung cepet. Decision fatigue satu. Kedua emang kita badannya udah capek aja gitu, jadi semua tuh dilakuin tanpa mindfulness dan pemikiran penuh. Dan bahkan ada orang yang bilang kalau malam tuh jangan ngomongin hal-hal yang harus mengambil keputusan penting gitu, atau jangan berantem kalau bisa gitu, karena kalau enggak sampai malamnya lagi kepikiran nggak bisa tidur, itu yang dibuka lagi adalah scroll, Benar, check out, iya. gitu kan. Nah jadi hal-hal itu ya kalau udah terjadi nggak apa-apa, terus nextnya aja apa mau terus kayak gitu atau enggak, sayang kantongnya nggak sih gitu. Gini. Oke. Jadi balik ke skripsi kamu tadi. Iya, jadi intinya dari skripsi itu, meditasi itu dibukukanlah menjadi Mari Mindful. Karena awalnya nulisnya bahasa Inggris, terus di bahasa Indonesiain kok rasanya nggak sama gitu voice-nya, kayak Google Translate gitu kali ya Iya. bahasanya gitu. Awal tahun ini aku tulis ulang, karena selama Wow. 4 tahun ini, 4 tahun ini kan aku udah mulai membiasakan diri lagi untuk ngobrol bahasa Indonesia gitu, dan bukan arti aku nggak bisa bahasa Indonesia dari kecil, nggak gitu, cuman edukasi aku kebetulan aja banyak menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau di bahasa Indonesia in terms mindfulness juga bingung gitu, kayak Betul. apa cara ngomongnya gitu. Terus aku berdamai dengan kalau WhatsApp atau ngobrol biasa gue bisa kok bahasa Indonesia. Artinya nulisnya santai aja gitu, nggak usah membandingkan diri dengan buku mindfulness yang udah ada. Kan banyak nih buku mindfulness, kan ini bukan pertama kali. Bahasanya tuh puitis kebanyakan gitu, dan menyenangkan memang untuk dibaca. Tapi buat aku personally, aku kayak suka mikir lagi apa ya artinya gitu. Benar. Nah ternyata
ya udahlah dengan versi bahasa aku yang mungkin lebih, aku bilangnya bahasa WhatsApp gitu, yang membumi, bahasa sehari-hari. Itu yang akhirnya aku lakukan. Dan serunya buku ini berkolaborasi dengan mamaku. Karena mama aku pelukis, perupa, jadi dilukisin gitu di Bagaimana dalamnya full komunikasinya cover. waktu itu? Wah, itu ada ceritanya sendiri. Soalnya mungkin kita hubungannya sama mama kan nggak selalu yang sehat, yang terbaik. Mungkin kita sebagai anak tuh nggak semuanya langsung bisa diceritain gitu. Dengan kita berdua berproses, lama-lama hubungan kami menjadi lebih baik. Tapi banyak banget nih cerita yang mama tuh nggak tahu gitu. Jadi pas aku kirim naskahnya, terus mama bilang, wah mbak aku nangis gitu, terharu, mama nggak tahu, mama terini. Jadi it became a healing process for both of us. Dan continually, karena mama cara mengelola perasaannya adalah ya dengan art. Makanya tadi aku bilang di awal, mungkin nggak semua orang nulis, ada yang suka gambar, ada yang mungkin dengan fashion stylenya gitu kan, beda-beda. Jadi dari proses kolaborasi itu kami buatlah buku Mari Mindful ini yang baru launch juga. That's why butuh waktu yang cukup panjang karena prosesnya pun kamu mencurahkan semuanya yang ada di buku ini ya. Rasanya kayak baca diary kan. Dari proses nulis ulang aja itu luar biasa lah Mar. Thank you. Dari kenapa nggak dirilis 2 versi aja? Gitu ya. Bahasa Inggris juga ya. Yes. Iya, aku mikir bahasa Inggris yang audiobooknya gitu. Karena kan mungkin banyak yang kenalan aku bahasa Inggris adanya di luar negeri gitu. Tapi that's a good idea, thank you. Kalau butuh suara Oh iya. bisa hubungi saya ya. Emang tadi aku baru ketemu Kak Jadi, suaranya sangat menenangkan, lovely. Walaupun banyak yang salah sangka, jelas-jelas namaku kan Jessica. Jadi aku suka pesan makanan via ojol. Terus tapi begitu halo tuh langsung bapak kayak Pak saya sudah di depan gitu. Oh gitu. Karena suaranya ngebas. Oh, tapi suara ngebas itu yang biasanya enak buat meditasi. Lebih enak buat nervous system kayak gitu. Oke, nah ini juga menarik nih Mar. Mungkin buat teman-teman karena balik lagi aktivitasnya padat, waktu yang dipunya tidak banyak gitu. Jadi untuk meditasi pun kan tidak selalu datang ke studio terus dengan mat apalagi dengan di Bali. Aduh, healing ke Bali gitu kan ya. Karena kan jadi alasan ya itu ya. Nah, mungkin mereka bisa meditasi sederhana yang bisa dilakukan taruhlah dalam teman-teman yang mungkin lagi di kantor gitu yang 9 to 5 yang hanya di kursi gitu, gerakan sederhana yang bisa dilakukan apa Mar? Gerakan ya pertanyaannya. Kalau tadi kan kita udah belajar untuk nafas ya. Betul. Untuk menghitung nafas, mulai dari konsentrasi nafas keluar, nafas masuk. Kalau gerakan sederhana yang mungkin bisa dilakukan dalam posisi duduk sekarang nih. Iya. Yang aku notice, aku kan dari tadi kayak gini ya, karena kan kita biasanya kalau berkomunikasi biar jauh gitu ya dari kamera gitu. Sebenarnya kakinya tuh mesti baiknya itu tuh rata gitu. Jadi mungkin aku agak adjust sedikit. Mungkin kan kita kalau nyender tuh sebenarnya posisi punggungnya tuh nggak enak sebenarnya kalau berlama-lama seperti itu. Jadi mungkin harus maju sedikit gitu kan. Jadi nggak nyender per se. Telapak kakinya nyaman. Nah, kalau kantor itu kan pasti kita laptopan tuh. Biasanya ya, biasanya laptopan atau kerjanya hunchback. Jadi sebenarnya yang paling kerasa nggak enak tuh sebenarnya pundak. Jadi pundaknya dibawa ke belakang dulu. Iya. Pundaknya ke belakang dulu, biasanya badannya nggak nyaman nih karena nggak biasa tegang. Relaxin. Gitu. Tangannya boleh di mana aja. Nah, tangan nih ada arti dan persepsinya juga. Jadi kalau kita pengennya lebih relax, grounding, telapak tangan tuh menghadap bawah. Karena kan biasanya tangannya sensitif ya. Jadi kalau menghadap bawah dia tuh lebih nyaman. Tapi kalau kita pengen gue energinya pengen lebih naik lagi nih, telapak tangannya menghadap atas malah. Nah ini energinya jadi sensitif dan meningkat. Oke, sudah kayak gini mungkin kita mau gerakin pundak. Yang kerasa tegang lagi aku leher. Jadi leher itu kita sesimpel mungkin noleh kanan. Ini aja udah kerasa tegang di kiri. Noleh kiri. Kan ke bawah. Ke atas. Mungkin bikin lingkaran juga enak. Tuh ngerasain juga tuh di bagian bawah lehernya. Sambil nafasnya juga jangan lupa. Aku berasanya di punggung bawah. Punggung bawah enak juga untuk stretch ke samping.
Wah, enak banget. Iya. Enak banget, sumpah. Terus ke samping lagi mungkin ngelihat ke belakang pundak. Sebenarnya ini kan sebenarnya stretching ya. Tapi yoga juga ada orang yang bilang sebenarnya kayak stretching. Tapi yes and no. Gerakan yoga kan macam-macam. Dan semuanya ada hubungannya sama level energi atau cakra yang tadi disebut di human design. Jadi dengan kita menggerakkan hal yang biasanya stagnan, itu ada hal yang dilepaskan gitu. Contoh, kita biasa sering duduk kayak gini. Jadi kalau kita buka paha gitu misalkan di gerakan yoga ya, itu juga ngerilisin hal-hal yang bikin pegel di pinggang gitu. Terus tadi yang di pundak segala macam. Jadi hal ini tuh asal kita lakukan dengan kesadaran, gerakan apapun itu bisa ngebantu kita. Dan mungkin bahkan kalau lagi di meeting ya, misalnya ada meja gitu, terus kita kesel, ada ilmu namanya Jinshin Jutsu, pernah dengar nggak? Ini tentang kayak meregulasi energi dan emosi, tapi ini latar belakangnya dari ilmu Jepang sepaham aku gitu. Nah, kita bisa megang jari-jari, ini ada hubungannya dengan emosi. Karena Kak Jeje pernah kayak refleksi nggak? Gitu kan, refleksi di ujung kaki kita tuh ada banyak pusat yang kayak ke organ gitu. Ya sama juga jari kita. Cuman kita kan kalau megang kaki jauh ya gitu, pijit-pijit lagi. Begitu kita pakai hak gitu, lepas hak dulu kan agak susah. Jadi kita bisa sambil pegang jempol. Kalau nggak salah, nanti harus dicek ya sama teman-teman ini karena aku bukan praktisi Shinjutsu, tapi buat aku self healing pribadi ini sangat membantu. Gitu, apa rasa kayak cemas, cat lagi, mungkin rasa marah, rasa sedih, rasa bingung mau ngapain. Jadi dengan kita mengelola nafas sambil megang jari, orang kan nggak lihat, nggak tahu juga artinya apa. Itu bisa ngeriset di tubuh kita. Wow. Ya, ada banyak yang kayak gitu-gitu. Ternyata dari hal sesimpel ini ya, kadang-kadang kan kita berpikirnya oke, aku mau merilekskan badanku secara utuh gitu, harus ke tempat gym atau aku harus lari atau aku harus pergi ke suatu tempat. Ternyata dari hal-hal sesimpel ini pun impactnya besar ya. Ngerasain bedanya nggak tadi dari kita ngobrol barusan Yang terus tambahin ini? Yang aku ngerasa waktu kita stretching ringan tadi sih. Ya. Sama kayak ada beberapa ibuku juga bilang di telinga, suka pegang telinga tuh katanya juga sangat membantu ya. Benar. Karena dia juga ada banyak pressure points gitu. Jadi yang aku sering lakuin sekarang kan namanya emotional freedom technique tapping, EFT tapping. Pernah nggak yang gini-gini? Aku baru nonton di film No Other Choice. Oh ada? Ada, jadi itu film Korea. Iya. Jadi ada satu momen tanpa spoiler, pemeran utamanya setelah kerja puluhan tahun dalam satu perusahaan ternyata dia di layoff. Nah, and then dia mulai kebingungan di umurnya yang sudah cukup tidak produktif untuk dunia kerja. Kalau untuk memulai hal yang baru kan agak susah ya. Dengan satu spesialisasi yang dia punya. Jadi mulai dari situ dia mulai ikut kayak seminar-seminar gitu, Mar. Untuk kayak aku hebat, aku kuat, aku bisa menyelesaikan masalah dengan baik gitu. Jadi aku tahu itu dari film No Other Choice. Aku nanti coba nonton ya. Ada di streaming services ya. Sekarang di bioskop. Oh, di bioskop. No playing di bioskop. Oke. Yes, kalau kamu pernah nonton Old Boy? Belum. Oke, jadi dia behind the scene-nya adalah orang yang sama. Oke. Ya, jadi intinya tadi kalau balik ke kuping, nervous system ya sama juga sebenarnya tapping itu ada bagian-bagian di tubuh kita yang shortcut. Di sini ya, Mar ya. Tengah, bagian tengah, samping mata, mata, bawah hidung, bawah bibir. Ini tulang selangka, ini ada yang kayak U gitu. Terus biasanya satu jengkal di bawah ketiak. Tapi biasanya dimulai tadi yang kurang adalah di samping kelingking gitu. Dan itu di tap-tap ringan saja. Ya, dengan ngomong atau nggak ngomong 7-8 kali satu titik, itu bisa ngebantu juga buat ngerilis hal yang butuh dirilis. Jadi nggak cuma afirmasi yang tadi yang positif kayak di contoh filmnya mungkin, tapi hal berat yang kita rasain gitu kayak pegel, sakit, atau apa. Jadi hal-hal ini tuh tubuh lagi ngasih signal kalau ada suatu hal yang butuh perhatian. Makanya pegel gitu, makanya pusing.
Nah, jadi dengan kita sadarin dulu dan malah ngasih space untuk itu, dia lebih cepat hilang malah gitu. Kayak, aduh gue nyadar gue pusing, gue nyadar gue pegel. Lama-lama hilang. Menariknya. Ini ada juga kamu masukkan dalam buku Mari Mindful nggak? Belum, tapi di Praktek-praktek itu. YouTube aku ada. Oke. Aku ada buat berduka kalau ada yang baru meninggal, mungkin keluarga meninggal. Cemas kalau presentasi, prokrastinasi, yang kayak gitu-gitu ada spesifik buat kalau teman-teman ada yang mau lihat. Baik. Lalu untuk Pipers yang lagi nonton nih Ya. Mar, mungkin kamu ada yang ingin disampaikan lewat bukumu Mari Mindful? Ya, jadi semoga kalau dari buku ini bisa menjadi latihan buat teman-teman gitu. Dan latihan itu maksudnya karena ada dari kita yang prefernya berlatih dengan menulis, tapi nggak tahu mau nulis apa tadi yang di awal. Memang di buku ini aku ambil angkat ya. Mungkin ada beberapa journaling prompts, cuman buat ingat isinya aja. Ada QR code, ada tempat menulis, ada banyak gambar. Ini tadi yoga ada posenya sedikit gitu tadi ya. aku ngintip sebentar, colorful sekali, jadi kayak kamu excited gitu loh, kayak apa nih next page-nya? Iya, jadi ada tempat latihan. Jadi semoga bisa merasa nyaman untuk mengeksplorasi hal yang rasanya kayak berat gitu ya. Mindfulness, terus mengelola stres. Nah, semoga dari buku ini yang teman-teman bisa baca dan belajar bersama, bisa enjoy untuk proses menyelami diri sendiri. Itu aja. Aku nggak sabar untuk membaca buku ini Thank sih. you. Iya. Kalau kamu bisa ketemu sama diri kamu 5 tahun yang lalu, sebagai penutup apa yang ingin kamu sampaikan? Wah, aku langsung merinding ditanya kayak gitu. 5 tahun yang lalu artinya 2020 ya. I think it will turn out better bahkan, not just alright. Turn out better than you ever expected. Oke. Gitu. Samara Fahrana, terima kasih sudah main di Pip Talk. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Pipers. Bye for now. Bye.